Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Terima kasih. Selamat datang Narabala Kiswa, kajian siniar dan dakwah. Alhamdulillah pada episode kali ini kita akan kembali menyapa Narabala dengan program reguler, kajian yang membahas tentang kaidah umum yang masuk dalam kaidah fikhiyah al-aghlabiyah. Ya. Kita masih mengulas tentang kaidah yang minggu kemarin yang bunyinya adalah la yunsabu lisakiti qaulun. Pada diam jangan nisbatkan perkataan. Bagaimana aplikasi dan hal-hal terkait kaidah ini nanti kita akan simak. Mas Rizal, ada catatan Mas Rizal kemarin, kaidah ini adalah kaidah yang paling unik, ya, paling unik di antara kaidah-kaidah yang sebelumnya karena salah satu faktornya adalah tidak ada contoh. Yang ada adalah pengecualian. Apakah benar? Nah, nanti kita tanya Mas Rizal. Seperti biasa nanti diawali dengan Mas Rizal dan diskusi bagi teman-teman narabala sekalian yang punya pertanyaan terkait tentang tema ini ataupun di luar tema. Tidak apa-apa, nanti kita akan ulas jawabannya di Ihsan, ikhtisar akhir pekan. Insya Allah. Ya. Kepada Mas Rizal kami persilakan. Terima kasih Mas Atung. Narabala semuanya, seperti biasa kita buka dulu dengan baca suratul Fatihah. Semoga apa yang kita kaji barokah, manfaat dulu ya, baru barokah di dunia wal akhirah. Amin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Baik, kita lanjutkan. Tadi sebagai mukadimah sudah disampaikan Mas Atung. Ternyata Mas Atung masih ingat kajian kita pada episode sebelumnya. Cuma sayangnya sepertinya ingatannya tidak full. Jadi kaidah ini memang betul. Kalau di nadhumnya tidak ada contohnya, jadi langsung pengecualian. Nah, kalau bisa dimunculkan, kemarin kita baru sampai di 2 bait. Nah, di bait ke 1-2 ini tidak disebutkan contohnya. Cuma di pertemuan kemarin kita bahas contoh-contohnya. Kita ambil dari kitab induknya yaitu Al-Ashbah wan Nadzair. Nah, di kaidah ini kita pada kesempatan kali ini kita masuk di bait ketiga. Ya, warubamas tufniya. Ini isinya adalah pengecualian. Jadi di nazom, di bait puisinya ini ada banyak sekali. Cuma memang isinya hanya pengecualiannya. Ya, ini ada 2 kemungkinan ya. Yang pertama memang kok ada 2? Ada kemungkinan karena kaidah ini sudah maklum sebenarnya, sehingga yang perlu disampaikan ya pengecualiannya. Ya, kalau kita menyampaikan informasi yang tidak perlu contoh saking lumrahnya, maka yang perlu kita sebutkan adalah warningnya, ya, pengecualiannya. Ya, silakan makan apa saja. Ya, karena saking banyaknya yang diperbolehkan untuk dimakan, kita tidak perlu menyebutkan satu-satu. Yang kita sebutkan adalah yang penting jangan makan yang pedas misalkan. Nah, kira-kira logikanya seperti itu. Nah, kita lanjutkan dengan langsung menuju ke, nah ini yang kemarin kita bahas ya, bait dan contohnya. Nah, ini sedikit mengingatkan. Nah, sambil ini menuju di bait yang akan kita bahas. Nah, ini Al-Manzumah Mustathnayatul Qaidah wasyarh. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi bi ulumihi wa matana bi asrari fid dharaini amin. Al-qaidah ats-tsamina asyrah la yunsabu lisakiti qaulun. Pada diam jangan nisbatkan perkataan. Nah, kita sampai pada pengecualiannya. Wa rubbamas tuthniya min hadhi suwar minha sukutul bikri idnun mu'tabar. Nah, jadi terkadang pada setiap kaidah ada pengecualian, seperti diamnya gadis pada izin pernikahan. Nah, jadi al-bikr fin nikah,
dengan diam itu dianggap izin. Jadi ketika walinya menikahkan, nanti Narabala bisa mendownload materinya ini. Saya sebutkan di situ ya, bahwa saya kutip beberapa kitab ya. Kenapa perempuan gadis ya ketika diam dimintai izin nikah ya, itu dianggap persetujuan karena malu ya. Menikah itu kan konotasinya seseorang akan melakukan aktivitas yang apa ya aktivitas dewasa, sehingga perempuan untuk menjawab iya itu malu. Nah, ini di beberapa kitab juga disebutkan, kecuali ada indikator tertekan, ada indikator yang menunjukkan diamnya itu menyatakan sebaliknya. Nah, ini pengecualian. Jadi mestinya layun sabu lis sakiti qaulun. Pada diam jangan disebutkan perkataan. Tapi dalam konteks izin ya gadis, diamnya itu menunjukkan iya. Nah, ini. Nah, biasanya gadis itu kalau menolak atau diamnya itu agak menangis misalkan, diamnya menunjukkan muka yang tidak enak. Nah, ini berarti diamnya dianggap tidak setuju. Nah, di sini ternyata ada beberapa tentang keperawanan ini ya, biker itu ya. Tadi saya sebutkan di situ ya. Ini saya kutip dari Mausu'ah Fiqh Kuwait ya. Jadi perempuan itu ada dua, ada thayyib dan ada biker. Ya, dan ternyata hilangnya keperawanan itu tidak hanya melalui aktivitas persetubuhan, bisa melalui aktivitas yang lain, sehingga ada tradisi tertentu ya di budaya tertentu itu merayakan ketika seorang suami berhasil, mohon maaf, menjebol keperawanan. Nah, dengan mengumumkan gitu ya. Nah, itu sesuatu yang tidak etis, sehingga di Darul Ifta Mesir itu ada fatwa terkait dengan perayaan seperti itu. Nah, itu yang mukholif lil maslak al akhlaki an nabawi, kata Darul Ifta. Aktivitas perayaan seperti itu tidak sesuai dengan etika kenabian ya. Nah, di situ saya sebutkan ya, kutipan banyak fuqaha, nususu fuqaha il madzhab ala anna ghasya al baqarah qad yadhhabu bi ghairil jima'. Jadi keperawanan itu bisa hilang tidak harus dengan aktivitas persetubuhan. Ada banyak faktor ya. Nah, ini tentang status perawan dan tidak. Berikutnya pengecualian yang ini nanti penjelasan saya ada di situ semua. Nah, pengecualian yang berikutnya sukutul mudda'a alaih. Kadza sukutul mudda'a alaihi an yaminihi uddanukulan fastabin. Juga diamnya tertuduh dari sumpah adalah penolakan berucap serapah. Jadi ini maksudnya adalah seorang terdakwa mudda'a alaih itu ketika dituduh dia tidak punya kewajiban untuk membuktikan sebaliknya. Dia cukup menolak dengan sumpah. Mas Atung nyolong ya, misalkan. Mas Atung cukup berkata, demi Allah saya tidak nyolong. Nah, ternyata misalkan Mas Atung saya tuduh begitu kok diam, maka itu dianggap sebagai nukul, dianggap sebagai penolakan. Nah, jadi ini juga pengecualian. Diam tidak berarti iya. Artinya ya ini pengecualian. Ya, diamnya Mas Atung. Nah, ini karena ini ya teori kaidah fikih ini kan disimpulkan dari teks-teks fikih ya. Kemudian dibuat kesimpulan umum. Ya, di antaranya kita temukan ini di Al-Minhaj ya. As-sarra al-mudda'a alaih ala sukut an jawabid dakwa. Nah, dan seterusnya. Ju'ila kamunkirin nakilin. Nah, ini termasuk bukti teks di fikih ada memang bahwa orang yang dituduh kemudian dia tidak mau bersumpah untuk menolak tuduhan itu dianggap diamnya seperti kamungkirin nakilin, seperti orang yang ingkar dan menolak ya. Menolak artinya menolak tuduhan itu. Berikutnya pengecualian yang berikutnya,
Wa ba'du ahli dhimmatin haitsu naqad fa'ahduman yaskutu aidonin takot. Hurufnya gerak. Wa ba'du ahli dhimmatin haitsun nah itu. Wa ba'du ahli dhimmatin haitsu naqad fa'ahduman yaskutu aidonin takot. Sebagian kafir zimmi melakukan pelanggaran, maka diamnya yang lain menggugurkan mereka punya perjanjian. Maksudnya begini, ini nanti kita bahas kontekstualnya ya. Kalau zaman dulu negara itu kan terbagi menjadi negara Islam dan negara non Muslim, negara kafir. Nah, orang kafir statusnya itu ada yang harbi, ada zimmi, ada muahad, ada mu'man atau mustakman. Nah, ini tergantung kontraknya ya. Tergantung kontrak dengan negara. Jadi ada orang kafir, seandainya Indonesia negara Islam gitu ya. Ada orang kafir datang ke Indonesia, kemudian saya minta dijamin keamanannya. Nah, ini ada kontrak. Tergantung bunyi kontraknya nanti. Apakah dia statusnya muahad, mustakman atau zimmi. Kalau zimmi ini lebih kuat ya, lama ya. Nah, kalau muahad itu hanya beberapa bulan. Yang paling pendek itu mustakman ya. Itu 4 bulan saja. Nah, kalau ada orang kafir zimmi, kemudian dia melanggar perjanjian, perjanjian zimminya, misalkan contoh, saya dan Mas Atung statusnya zimmi, ya ini contoh saja, ya terikat perjanjian dengan sebuah negara Islam. Ternyata saya melanggar perjanjian itu. Pelanggaran zimmi itu diantaranya dengan orang kafir zimmi membunuh orang Muslim dengan tujuan memberontak ya, atau zina dengan muslimah. Ya. Nah, berarti kan saya melanggar kontrak perjanjian zimmi. Nah, kok Mas Atung diam? Maka diamnya Mas Atung itu dianggap setuju atas pelanggaran saya. Artinya yang batal kontrak zimminya itu nggak cuma saya, tapi siapapun orang zimmi yang tahu saya melanggar dan dia diam. Nah, ini kalau di dalam teori pidana atau teori hak asasi manusia itu ya, ada pelanggaran HAM yang memang negara melakukan, ada juga pelanggaran yang karena pembiaran. Nah, ini kalau dibahas di Ihsan menarik sebenarnya ini. Jadi karena Mas Atung tahu saya melanggar dan ini kontraknya sangat krusial sekali, maka diamnya Mas Atung itu berarti setuju. Nah, makanya Mas Atung nggak boleh diam kalau melihat saya melanggar. Nah, ini contohnya. Wa ba'du ahli dhimmatin haitsu naqad fa ahduman yaskutu aidonin takot. Kalau saya yang membatalkan perjanjian zimmah, kemudian yang lain yaskutu, maka dia juga, kalau yang lain diam, maka yang lain itu juga intakodo, ikut sama-sama batal perjanjiannya. Nah, ini kalau ditarik ke teori hak asasi manusia, keren sekali ini sebenarnya. Ya misalkan fakir miskin itu menjadi tanggung jawab negara. Kok ada negara membiarkan warganya miskin, itu negara melanggar konstitusi itu. Nah, ada pembunuhan misalkan, negara membiarkan, tahu tidak diproses. Nah, itu juga pembiaran, artinya negara ridho ya, terhadap pelanggaran itu negara yang melanggar konstitusi itu ya. Nah, ini pengecualian yang kesekian. Nah, ini ada beberapa teks yang mungkin nanti kita bisa bahas ini ya di obrolan terkait dengan hubungan antara orang Islam dengan non Muslim kalau bahasa sekarang ya, atau bahasa teks kitab dulu dengan orang kafir. Karena di banyak kitab difahami gitu ya oleh banyak orang dengan ya orang kafir faktulul musyriki nakafah itu ya, orang kafir, orang musyrik udah dibunuh semuanya saja. Sementara semangat di Quran tidak seperti itu. Dan mungkin kalau kita baca ini saya kutip dari Wahbah Zuhaili, cuma dari bukan dari kitab beliau yang Al-Fiqh Al-Islami wa Adilatuh, tapi dari Atharul Harb fil Fiqh Al-Islami ya. Beliau mengutip Ibnu Solah, muqarraron madhabal jumhur.
Artinya ini menjadi pendapat jumhur sebenarnya. Innal asla huwa ibqaul kuffar wa takriruhum. Prinsip di dalam fikih adalah membiarkan orang kafir dan menetapkan keberadaan mereka. Li'annallaha ta'ala ma'aroda ifna al-kholqi. Karena Allah menghendaki Allah tidak menghendaki musnahnya makhluk, termasuk dalam konteks ini orang kafir. Jadi pernyataan mohon maaf ya teroris gitu ya, mutatorif gitu ya. Pokoknya orang harus masuk Islam, kalau enggak dibunuh gitu ya. Nah, bertentangan dengan teori ini. Wama khalaqahum liyuqtalu. Nah, dan Allah tidak menciptakan orang kafir untuk dibunuh. Wa innama ubiha, dibolehkannya orang kafir dibunuh ya. Ubiha qatluhum li'aridin dororin, li'aridi dororin, karena ada faktor doror yang wujida minhum ya. Artinya la anna dzalika jazaun ala kufrihim, bukan sebagai balasan atas kekafiran mereka. Nah, ini yang mungkin penting di garis bawahi gitu ya. Orang Islam membunuh orang kafir itu bukan karena kekafirannya, dalam pengertian sebagai balasan atas kekafirannya. Jadi orang kafir itu tidak perlu dihukum sebagai kekafiran dalam konteks kafirnya gitu ya. Tidak perlu dihukum. Kalaupun toh dihukum itu karena dorornya, menyebabkan mudorot di dalam kehidupan sosial gitu ya. Kenapa? Fa inna darud dunya laisat daro jazain. Kehidupan dunia ini bukan tempat pembalasan. Balil jaza fil akhirah. Urusan dia kafir dosa itu nanti di akhirat. Manusia tidak berhak mengambil alih peran malaikat lah kira-kira. Peran Allah ya. Nah, ini disebutkan di Al-Fiqh Al-Islami wa Adilatuh, dan beliau mengutip Ibnu Shalah. Berikutnya. Mungkin ini kita tuntaskan dulu Mas Rizal. Kalau kan banyak nadumnya masih banyak. Berarti ini bisa jadi 3 episode. Sepertinya begitu. Oke. Nah, nanti kalau masih cukup waktunya kita lanjutkan lah. Tapi kalau nggak cukup ya part berikutnya. Oke. Kita rehat dulu, memperdalam isi materi. Jadi kaidah ini tadi ya unik karena banyak pengecualian. Dan saking banyaknya contoh, akhirnya contohnya tidak ditulis ternyata ya. Iya. Yang ditulis adalah pengecualiannya. Kecuali di kitab induknya ya, di Asbah wa Nadzuir lengkap di sana. Justru ini yang di Nadomnya hanya dikutip pengecualiannya. Wa kharaja anil qaidah ini ya, jadi banyak gitu ya. Iya betul. Ada kan ya di Asbahnya. Ya betul. Contoh-contohnya. Nah ini tadi kaitannya dengan tentang keperawanan gitu ya. Nah, apakah sekarang masih relevan ya ketika seorang gadis ditawarin nikah dia diam? Berarti diamnya itu iya. Itu masih relevan apa enggak, Mas? Nah, betul fikih kita adalah bermazhab Syafi'i ya. Jadi gini, fikih itu wacana ya. Fikih itu naskah akademis. Yang kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari itu sebenarnya bukan fikih, tapi fatwa. Nah, fatwa pun sifatnya agak personal. Okay. Nah, yang lebih mengikat itu adalah undang-undang. Nah, terkait dengan pertanyaan Mas Atung, sebenarnya kalau dalam konteks di Indonesia agak tidak relevan sebenarnya, karena kita merujuknya kepada Undang-Undang Pernikahan nomor 174 Jumto berapa itu. Kemudian ada kompilasi hukum Islam, bahwa kalau kita lihat di pasal-pasalnya itu tertulis bahwa pernikahan itu harus persetujuan kedua mempelai. Jadi ya kan nggak mungkin walinya ke pengadilan. Nanti mungkin dicoba lah ya. Ada yang datang ke KUA, langsung walinya mendaftarkan nikah, itu pasti dipanggil nanti sama petugas di KUA. Ini mana pengantinnya? Nah, mau nggak kamu dinikahkan? Dan ngisi formulir itu kan. Jadi kita rujukannya adalah undang-undang ya, konon. Itu sama seperti dalam fikihnya mazhab Imam Syafi'i. Kalau Mas Atung mau menikah lagi itu kan sebenarnya tidak diperlukan, Mas Atung udah punya istri ya. Kalau mau menikah lagi tidak diperlukan izin dari istri yang pertama. Tapi itu tidak berlaku di Indonesia. Nah, rujukan kita ya undang-undang. Harus izin ya. Harus nggak cuma izin lisan, tanda tangan itu. Oke.
Jadi kalau perawan diam ketika ditawarin nikah itu masih budaya Arab ya, Budaya zaman dulu. zaman dulu. Zaman Ya. dulu ya. Dan itu kan ketika legalisasi apa urusan administrasi belum sedetail sekarang kan. Kalau sekarang kan mendaftarkan itu kayaknya Mas Untung lupa dulu. Kan diminta store KTP, ngisi form itu kan. Terus yang tanda tangan kan bukan cuma walinya kan, si calonnya juga. Berarti ikuti fatwa undang-undang yang berlaku ya. Undang-undang yang berlaku. Karena itu yang menjadi legalitas kenegaraan ya. Yang itu yang legal ya. Oke, terkait keperawanan itu Mas, itu apakah etis ya ditanyakan kepada calon mempelai gitu ya? Tadi sempat saya munculkan sedikit ya, nanti teman-teman Narabala bisa cek di apa namanya di kitabnya, e-booknya. Darul Ifta menyebutkan itu bertentangan dengan etika kenabian. Ya karena itu sesuatu yang sifatnya sangat personal gitu ya, sesuatu yang sifatnya bahkan kalaupun toh dia pernah melakukan, mohon maaf ya, zina, apa urusannya kita menanyakan itu? Sementara kita diperintah untuk nutup aib, itu kan dosa personal sifatnya. Ya, kecuali barangkali untuk terkait dengan sesuatu yang juga sama-sama personal. Ya misalkan menikah mensyaratkan misalkan pasangannya untuk perawan, tapi ini juga problem. Keperawanan itu tadi saya munculkan ya, bisa hilang bukan hanya karena faktor jima. Ada faktor ya kalau zaman sekarang naik sepeda gitu ya. Zaman dulu mungkin head itu karena kondisi sesuatu sehingga mohon maaf ya, selaput apanya itu pecah gitu ya. Nah itu sesuatu yang sangat personal. Nah ya sesuatu yang sifatnya biologis, untuk apa sih kita ungkit-ungkit gitu ya. Apalagi sampai merayakan, ternyata ada di komunitas tertentu ya. Oh iya. Ya, mungkin Mas Anung pernah dengar itu kan, malam pertama atau apa gitu kan, terus suami melakukan aktivitas, ternyata kok masih perawan dan berhasil, mohon maaf ya, menjebol itu, terus diumumkan. Nah itu sangat tidak etis. Jadi tidak perlu ditanyakan ya? Sebenarnya tidak perlu itu, nggak perlu ya. Dan itu ada tes keperawanan juga ya Mas ya? Nah itu kan dulu sempat ramai itu kan. Ya mungkin yang perlu ditanyakan ulang adalah urgensinya apa. Daftar menjadi apa misalnya teller bank dari terus harus ya nggak ada relevansinya kan. Nggak ada relevansinya ya, sementara kita diperintahkan untuk menutup aib sesama. Jadi kalau mau adil sebenarnya keperawanan bukan hanya ditanyakan kepada perempuannya, laki-lakinya juga ditanyakan. Laki-laki juga apa masih berjaga atau enggak gitu. Sudah tesnya ya, istilahnya perjaka ya, perjaga ting. Ya. Jadi di konteks ini, di tahun ini, di abad inilah ya, tidak perlu lagi menanyakan perawan atau tidak, dan itu dalam Islam juga tidak penting-penting amat ya. Nggak penting ya. Ya itu malah aib kan sebenarnya. Nah kalau edisi kemarin tuh, di episode kemarin Mas Rizal menggarisbawahi juga tentang al-bikr yang biasanya diartikan sebagai perawan. Ternyata itu tidak tepat juga. Bahwa al-bikr di sini adalah perempuan yang belum pernah melakukan hubungan. Ya. Betul. Dan belum pernah melakukan akad nikah. Itu sebenarnya debatable ya. Itu di kalangan ahli fikih diperdebatkan. Nah, misalkan saya sebutkan juga kok di di PDF ya. Jadi apakah status keperawanan itu terkait dengan persetubuhan? Nah, kalau kita lihat secara bahasa, sebenarnya keperawanan itu bisa hilang dengan banyak jalur kan. Makanya disebutkan di situ. Kalau dalam bahasa Arab itu ada dua istilah ya, ada bakaroh, ada udhriyah. Jadi ada bakaroh, ada udhriyah. Al-Muqarrar fil fiqh al-Islami annal bakaroh wahya a'ammu minal udhriyah. Jadi bakaroh itu lebih umum daripada udhriyah. Bakaroh itu amrun i'tibariyun la hissiyun, sesuatu yang sifatnya hukmi, status, tidak bisa di indra.
Fahuwa layar tabitu irtibaton utwiyan biwujudi ghosail udhroh. Makanya id qad yazulu ghosaul udhroh. Kadang bisa hilang watadhullu al bintu bikron hakikotan wa hukman. Jadi ada orang yang keudhriyahnya itu hilang tapi statusnya tetap bakaroh. Nah, jadi Ada lapisannya ya. iya, nah itu nggak tahu tuh terjemahan di bahasa Indonesia apa ya? Ya bakaroh dan udhriyah itu beda sebenarnya. Makanya disebutkan bahwa bakaroh itu a'ammu minal udhriyah. Udhriyah itu bisa hilang tapi statusnya tetap bakaroh. Nah disitulah nanti ulama berbeda pendapat ya. Apakah perempuan yang pernah zina belum menikah resmi itu statusnya dianggap perawan atau tidak? Nah itu ada perdebatan. Itu bakaroh itu apa satu akar kata juga Mas dengan bukroh itu Mas? Belum pernah riset ya. Kalau bukroh itu artinya apa? Entar aja nanti. Nanti Ba'dal bukroh. Itu insya Allahnya orang Mesir lah. Dan itu istilah untuk pagi-pagi sekali gitu ya? Enggak? Sebenarnya bukroh itu kan besok. Oke. Ya, maksudnya ya kalau malam-malam besok pagi ya. Ya, maksudnya besok gitu ya. Segera dilaksanakan atau Bukan segera, nanti malah. nanti ya? Harusnya kan sekarang, tapi malah ditunda besok. Dan itu kayaknya nggak ada kaitannya dengan bakaroh. Tapi kalau secara huruf kan ya ba kaf ro gitu lah ya. Iya, Bakaroh tapi ya. Cuma harokatnya berbeda. harganya berbeda. Ya, ini masih ada pertanyaan lagi. Mungkin terakhir Mas Izal. Tadi terkait tentang pengakuan ya, tuduhan dan pengakuan. Ketika seseorang dituduh, apakah dia harus membuktikan sebaliknya? Misalnya ijazah palsu. Ijazah palsu itu, apakah yang dituduh itu harus membuktikan atau bagaimana? Nah, secara teori fikih, orang yang dituduh mudda'a alaih itu tidak punya kewajiban membuktikan sebaliknya. Kalau Mas Atung saya tuduh, Mas Atung nyolong ya. Mas Atung itu punya hak ingkar. Ya, diperkuat dengan sumpah. Bahkan diamnya pun tidak berarti iya. Artinya apa? Ketika Mas Atung saya tuduh, Mas Atung nyolong ya. Yang harus membuktikan itu saya yang nuduh. Nah, ini kita tidak bicara konteks politik kenegaraan ya, tapi secara konteks hukum fikih, mohon maaf Pak Jokowi tidak punya kewajiban untuk membuktikan ijazahnya asli sebenarnya. Tapi sebagai etika politik terkait dengan pejabat publik, ya penting. Tapi secara hukum, teori di pengadilannya nggak perlu sebenarnya, karena al-bayyinah itu menghadirkan saksi dan bukti itu kewajiban bagi mudda'i, pihak yang menuduh. Mudda'a alaih cukup ingkar. Jadi lebih aman ya tidak usah menuduh kan gitu ya. Kalau itu terkait dengan maslahat publik ya nggak masalah menuduh, tapi siap bukti. Buktinya kuat. Buktinya kuat. Bukan membuat hoax gitu misalnya ya. Betul. Nah, tapi kalau terkait dengan kebijakan publik, sesuatu yang sifatnya publik juga, maka ya etikanya juga harusnya membuktikan lah ya. Ini loh asli kalau dalam konteks itu ya. Dan ini bisa di berbagai kasus Mas ya. Di banyak kasus iya. Ya sahabat dulu kan siapa Sayyidina Ali Pak, itu kan juga pernah kan menuduh orang Yahudi, orang kafir ngambil baju perangnya. Terus ya yang membuktikan ya yang nuduh harusnya. Yahudinya cukup bilang loh enggak, ini padahal emang nyolong sebenarnya, cuma karena nggak bisa membuktikan ya kalah. Tapi justru karena kalah itulah masuk Islam ya, karena begini ya pengadilan di Islam itu ya. Jadi mungkin yang ya ini narabela sekalian, karena kita sudah punya beberapa episode yang sudah siap untuk diunduh. Semoga teman-teman bisa mengunduh juga di link di bawah, baik yang mau mempunyai PDF-nya secara versi digital maupun print out. Nah, ini bisa di print out jadinya, biar tidak kemana-mana. Semoga bermanfaat gitu ya. Mas Izan mungkin ada nutup?
Ini untuk ini memang hal baru ya di episode kita. Semoga nanti bisa kita upload mundur gitu ya. Memang kita menggunakan bahasa Arab full ini PDF-nya. Cuma sebisa mungkin saya sederhanakan. Semagi mungkin teman-teman yang pengen memahami kitab kuning tanpa perlu buka terjemahan, insya Allah bisa. Teks-teks yang agak repot misalkan saya kasih tanda kurung padanan katanya yang populer. Termasuk juga ada kata sebenarnya bahasa pegon ya. Ada yang bahasanya adalah Indonesia tapi aksaranya. Nah, khusus yang puisinya ada terjemahan Arab pegonnya berbahasa Indonesia dan versi puitis. Eksklusif ini. Closing? Itu closingnya. Ya. Terima kasih narabala sekalian. Semoga tetap setia menyaksikan Kiswah baik di program reguler, Ihsan maupun Fikir. Jangan lupa subscribe YouTube kami di media sosial dan WA channel. Mohon maaf dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gelap malam